sekolah kita. Di sekolah kita insya Allah kita akan melaksanakan kurban dengan target yang insya Allah 2 lembu, kemudian 3 kambing, dan 3 domba. Yang alhamdulillah pada kesempatan tahun lalu kita dapat 1 lembu, kemudian 3 kambing dan 3 domba. Jadi tambahannya 1 sapi, 1 lembu untuk tahun ini. Jika Bapak Ibu atau kaum muslimin kaum muslimat ingin ikut serta berkurban bersama Sekolah Islam Qatrun Nada, maka bisa mengabarkan atau chat admin untuk informasi ini ada di bawah sini. Baik. Sekian, insya Allah inilah program yang akan kita jalankan di bulan Zulhijjah, insya Allah. Baik. Karena sekarang sudah mau masuk waktu dan kami persilahkan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad hafizahullah taala falyatafaddal mashkura. Baik, jazakallah khair. Suaranya bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba wa ummahat, ya, khususnya dari para asatidzah, para guru, pengajar, pendidik, dan juga tenaga kependidikan di Sekolah Islam Qatrun Nada, dan juga para orang tua, wali murid dari Sekolah Islam Qatrun Nada, dan para ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita ini, baik di Zoom atau di platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini, kita diizinkan dan diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua, untuk berkumpul ya, meskipun melalui Zoom. Dan di pagi hari ini hingga 1,5 jam atau 2 jam ke depan, kita akan berbicara tentang menjadi orang tua teladan bagi anak. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang keteladanan atau uswah, ya, itu sejatinya teladan itu adalah kebutuhan, hajatun nas, ya. Jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya agar manusia itu dapat, ya, jalankan kehidupannya dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu belajarnya dengan cara taklid, muhakah, meniru dan mencontoh. Ya, karenanya adanya teladan, adanya contoh itu suatu hal yang dibutuhkan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Ashur di dalam risalah beliau yang berjudul At-Tarbiyah bil Qudwah. Ya, beliau mengatakan al-qudwatu hajatu insaniyah. Yang namanya keteladanan itu adalah kebutuhan manusia. Bahkan daruratu tarbawiyah. Ya, bahkan teladan itu keharusan di dalam pendidikan. Artinya harus ada di dalam pendidikan. Makanya dikatakan darurah. Apabila tidak ada, maka pendidikan itu tidak berhasil. Akan rusak, akan hancur. Ya. Karenanya dikatakan wa ghiyabuha fi amaliyati tarbiyati bil qudwati azimah. Ya. Hilangnya keteladanan fi amaliyati tarbiyati
di dalam aktivitas pendidikan, ya, itu azimah, itu krisis, kemelut. Kama anna wujuda qudwah yukhalifu qawlaha ma taf'aluhu yu'addu azimah asyaddu min amaliyati tarbiyah. Ya, sebagaimana ya wujud atau keberadaan keteladanan yang menyelisih perkataan yang tidak diamalkan itu bisa dianggap sebagai krisis terbesar di dalam aktivitas pendidikan. Dengan kata lain, ya, apabila qudwah atau uswah atau teladan atau contoh tidak ada, maka akan terjadi krisis. Krisis pendidikan, dan itu juga menunjukkan krisis, ya, kemanusiaan. Karena manusia apabila tidak memiliki teladan, maka akan rapuh dan hancur. Ya. Nah, lalu kemudian beliau juga mengatakan tentang urgensi keteladanan atau al-qudwah. Dikatakan al-qudwatu muhimmatun fit tarbiyah. Qudwah, keteladanan itu suatu hal yang urgent, yang penting di dalam pendidikan. Ya. Wa biduniha tasbahul amaliyatu tarbiyatu naqisah wa mabturah. Ketiadaan keteladanan, tanpa adanya keteladanan, maka aktivitas pendidikan akan menjadi naqisah, kurang, tidak lengkap. Wa mabtura, bahkan terputus. Idh la takfil kalimat wal mawa'idh li salahil insan. Karena sekedar kata dan nasihat itu nggak cukup untuk bisa menjadikan manusia saleh, untuk kesolehan manusia. Fala bud li syakhsin, ya, an yara tilkal kalimat sulukan mutajassidan fil hayati. Karena itulah seseorang harus melihat wujud perkataan itu menjadi suatu perilaku yang berwujud konkret. Mutajassid itu artinya ya seakan-akan ada jasadnya, ada fisiknya, sesuatu yang bisa dilihat, suatu hal yang konkret di dalam kehidupan. Ya, ladza indama wasafat Aisyah radhiyallahu taala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an. Karena itulah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, saat beliau memberikan sifat atau menyifati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan bahwasanya akhlak atau perangainya Nabi adalah Al-Qur'an. Ya, idza tahawwalat ta'alim Al-Qur'an, ya, ila takhullik wa suluk. Karena pengajaran Al-Qur'an dibentuk atau ditransformasikan oleh Nabi ke dalam perangai dan akhlak, sehingga bisa disaksikan, sehingga bisa menjadi suatu hal yang konkret. Nah, jadi sama sekali menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keteladanan itu suatu hal yang niscaya. Ya, keniscayaan keteladanan. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Dr. Ahmad Farid di dalam kitab beliau At-Tarbiyah ala Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati, beliau mengatakan innal manahija, ya, ya, innal manahija wa nadhariyati tarbawiyati fi hajatin da'imatin ila man yutabbiquha wa ya'malu biha. Sesungguhnya metode-metode atau kurikulum dan teori-teori pendidikan itu selalu membutuhkan adanya orang yang bisa menerapkan dan mempraktekannya. Wa biduni dzalika, ya, tanpa hal ini, maka tadillu dzalikal manahiju wan nadhariyatu hibran ala waraqin. Ya, karena tanpa ini semua, yaitu tanpa adanya praktek, tanpa adanya penerapan, maka kurikulum dan teori ini hanyalah sekedar tinta di atas kertas. Hanya sekedar tulisan belaka. Ya. La tatahaqqaq, ya, la tatahaqqaq jadawaha ma lam tatahawwalu tilkal manahiju ila sulukin amaliyin yasiru alaihi al-afradu fi tasarrufatihim wa masyairihim wa afkarihim. Ya. Nah,
Jadi apabila kurikulum dan teori ini itu tidak dipraktekkan, hanya menjadi tinta di atas kertas belaka, di mana fungsi atau kegunaannya tidak terrealisasi selama kurikulum itu tidak berbentuk atau bertransformasi menjadi suluk atau perilaku yang praktis, yang bisa dipraktekkan, yang bisa diikuti oleh individu di dalam perilakunya, perasaannya, dan pikirannya. Dengan kata lain, semua bentuk tulisan-tulisan, teori-teori, konsep-konsep, manakala itu tidak ada yang mempraktekkan, tidak ada yang mencontohkan, maka itu semua hanyalah sekedar surat mati, ya, tinta di atas kertas belaka, ya, kecuali apabila dipraktekkan. Nah, dan yang namanya al-qudwah atau al-uswah itu dikatakan oleh para ulama kita termasuk manhaj ilahi, metode, ya, yang ditunjukkan oleh ilah kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Salim Ali Jabir di dalam buku beliau At-Tarbiyatu an Tariqi Al-Qudwatil Hasanah. Ya, mendidik melalui metode contoh yang baik. Beliau mengatakan walada kana al-manhajul ilahiyyu fil islahil basyariyati wa hidayatiha ila tariqil haqqi mu'tamidan ala wujudil qudwati allati tuhawwilu ta'alima wa mabadi' asy-syari'ati ila sulukin amaliyyin. Karena itulah manhaj ilahi, ya, di dalam memperbaiki manusia dan mengarahkan mereka kepada jalan yang benar itu, ya, bersandar atau didasarkan pada adanya keteladanan yang dapat mentransformasikan ajaran dan prinsip syariah menjadi apa? Menjadi sulukin amaliyin, yaitu suatu perilaku, akhlak, ya, perangai yang praktis, ya. Suluk itu perilaku, behavior, ya, yang nyata, yang bisa dipraktekkan. Wa haqiqatin waqi'atin, ya, amamal bashar jami'an, dan juga menjadi realita yang konkret, yang nyata di hadapan seluruh manusia. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal qudwah, ya, huwal qudwah allati tatrajjam al-manhaj al-islami ila haqiqatin wa waqi'in. Karena itulah Rasulullah SAW adalah sosok yang menjadi penerjemah, ya, yang menjadi penjelas yang nyata manhaj Islam sehingga menjadi realita yang konkret, sebagaimana, ya, kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, ya, teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, apabila kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia, Allah tahu tentang sifat kita, karakter kita, kondisi kita, tabiat kita, dan seterusnya. Dan Allah tahu bahwasanya kita manusia ini ketika dilahirkan di muka bumi, kita ini dalam keadaan tidak membawa pengetahuan, tidak punya ilmu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sama sekali. Enggak punya ilmu sama sekali. Tapi Allah berikan kita alat, instrumen untuk bisa berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepadamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal af'idah, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena itulah Fadilatul Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam risalah beliau yang berjudul Al-Wajizu fit Tarbiyah, beliau menerangkan bahwasanya Allah mengkaruniakan kepada manusia jihazain, ya. Jihazan, dua instrumen. Pertama adalah jihazu al-iltiqat, instrumen untuk menerima maklumat, menerima pengetahuan, pendengaran dan penglihatan. Yang kedua adalah jihazu al-muhakah, instrumen untuk merespon maklumat tadi, ya, menjadi perilaku dengan cara mencontoh, meniru. Makanya manusia apa yang didengar, ya, sementara manusia belum mampu berbicara, maka Allah karuniakan kepadanya pendengaran, kata Ibnu Katsir,
dengan pendengaran itu ya yudrikuna bihil aswat. Manusia bisa memahami suara. Bukan cuma bisa mendengar suara. Ibnu Katsir tidak mengatakan ya alladzi yasma'una bihil aswat. Yang mana manusia itu bisa mendengar suara. Ibnu Katsir tidak mengatakan yasma'u, mendengar, tidak. Tapi Ibnu Katsir mengatakan yudrikuna bihil aswat. Agar manusia bisa memahami suara, agar suara yang didengar manusia itu bisa dipahami. Itulah kemampuan berbahasa. Ketika kita bicara, kita mengeluarkan suara, suara yang dikeluarkan apabila bisa dipahami, maka itulah bahasa. Apabila tidak bisa dipahami, maka itu adalah sekedar suara-suara biasa. Ini pengetahuan yang Allah berikan. Dan metode belajarnya manusia, asalnya manusia itu bisa mendengar tapi belum ngerti. Nah, kemudian baru ya ketika dia ditalkin dan ditasmi, kata-kata itu selalu masuk ke dalam dirinya, barulah terbentuk skema-skema pemahaman. Baru kemudian penglihatan, maka dia mulai melihat. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yahussuna bihil mar'iyat. Manusia itu bisa sensing secara visual. Bukan cuma melihat aja, tapi bisa melihat secara visual, ya, itu mampu melihat warna, membedakan warna, dan mengklasifikasikannya. Mampu mengklasifikasikan bentuk, tekstur, ya, ukuran, volume, dan seterusnya. Jadi, Allah berikan kita penglihatan, apa yang kita saksikan ini sesuatu yang bisa kita saksikan secara hissi, secara konkret, dan bisa kita beda-bedakan sesuai dengan atribut atau sifat pada benda-benda yang kita lihat. Dari situ kita belajar memberikan nama kepada benda, at-tasammi. Ya, dan kita bisa memberikan sifat. Oh, ini benda padat, oh ini benda cair, oh ini benda yang lembut. Ya, ini teksturnya kasar, ini teksturnya lembut, ini bentuknya bulat, bentuknya bundar, bentuknya kotak, ini warnanya itu sesuatu hal yang Allah berikan kemampuannya kepada kita. Dan ini ya pendengaran dan penglihatan ini ketika menerima maklumat itu diproses oleh akal, yaitu al-af'idah, kata Ibnu Katsir, wahyal ukul, yaitu akal. Ya allati yumayyizu biha bainal asya, yang mana akal ini fungsinya untuk memilah-milah, mengklasifikasi, membeda-bedakan, mentamyiz segala sesuatunya. Ya, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan kemudian kita mampu untuk membedakan ciri dan seterusnya. Ya, akhirnya kita memiliki kemampuan kognisi. Kita bisa merespon dan belajar kita pertama kali dengan cara meniru dan mencontoh. Allah tahu ini karena Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita, ya, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, setelah diciptakan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Apakah manusia mengira manusia itu dibiarkan? Enggak. Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Allah berikan bimbingan, Allah berikan arahan. Bahkan Allah turunkan ya bimbingan bagi manusia, yaitu berupa kalamnya, firmannya, qaulnya, Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa ya Al-Qur'an ini disebarkan kepada manusia dan jin, maka Allah pilih di antara bashar, di antara manusia yang paling baik untuk menerima Al-Quran ini dan menyampaikannya. Dan itu dari bangsa manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa mencontoh. Dengan kata lain, Allah mengutus para nabi dan rasul agar manusia bisa meniru dan mencontoh bisa mencontoh nabi dan rasul tersebut. Karena yang Allah jadikan di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan laqad kana lakum fi ya akhlaqi Rasulillah, atau Allah tidak menyebutkan min Rasulillah yang menunjukkan sebagian. Ya. Atau Allah tidak menyebutkan di dalam akhlaknya Nabi, di dalam etikanya Nabi, di dalam sesuatu dari Nabi, tidak. Tapi Allah sebutkan ada teladan fi Rasulillah, di dalam diri Nabi, di dalam sosok Nabi. Artinya,
ya Nabi sebagai individu, sebagai sosok, itu adalah teladan yang baik. Karenanya para ulama ketika menerangkan tentang makna sunnah adalah ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatil khalqiyah wa khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat penampilan atau sifat akhlak, maka itu semua adalah sunnah. Karenanya semua apa yang ada di dalam diri Nabi, sosok Nabi, individu Nabi adalah uswah hasanah bagi manusia. Karenanya syahadat Muhammad Rasulullah itu bermakna la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada contoh yang benar, yang hak, kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ternyata memberikan contoh itu adalah metode Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dijadikan sebagai qudwah atau uswah atau contoh yang baik. Nah, dan jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keteladanan di dalam dakwah, di dalam pendidikan, di dalam nasihat, dan di dalam apapun, ya, memberikan contoh atau teladan itu sesuatu hal yang lebih jelas, lebih konkret, lebih gamblang. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Wada'an di dalam Al-Qawaid fit Tarbiyah, beliau mengatakan al-uswatul hasanatu ablagh wa anfa min alafil mawa'idh. Teladan yang baik itu lebih gamblang, lebih nyata, dan lebih efektif daripada ribuan nasihat. Ya, juga alangkah indahnya dan benarnya ucapan, ya, Al-Alamah Muhammad Bashir Al-Ibrahimi di dalam risalah beliau Al-Athar, di mana beliau menasihatkan para pendidik termasuk orang tua. Ya, beliau mengatakan wa innal muallima la yastati'u an yurabbiya talamidahu 'ala al-fada'ili illa idza kana huwa fadilan. Sesungguhnya seorang pendidik tidak akan bisa mendidik anaknya berada di atas fadilah, di atas keutamaan, kecuali pendidik itu adalah orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan. Demikian pula wala yastati'u islahahum illa idza kana huwa salihan. Pendidik juga enggak akan bisa memperbaiki, membenahi, menjadikan anak-anak muridnya, anak-anak didiknya saleh, kecuali apabila pendidik itu, orang tua itu orang yang saleh. Kenapa? Li'annahum ya'khuduna minhu bil qudwati aktsar mimma ya'khuduna minhu bitalqin. Karena anak-anak itu cenderung untuk menerima, menyerap, mengambil dari gurunya, ya, itu lebih kepada keteladanan atau contoh daripada, ya, mengambilnya dari sekedar talqin, apa yang dia dengar, apa yang didiktekan dari gurunya. Jadi apa yang dicontohkan itulah yang akan lebih mempengaruhi. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dikatakan yang namanya keteladanan itu ibarat ruh, ya. Ibarat ruh. Ini bagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad, ya, Salim Ali Jabir, beliau menukil dari kitab seorang ahli pendidikan, ya, memang dari barat, bernama John Holt, punya buku judulnya How Children Fail. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Kaifa Yafshalul Atfal. Ya. Bahwasanya dia mengatakan laisa alaina an naj'alal bashar adkiya. Kita ini enggak berkewajiban untuk menjadikan manusia itu cerdas. Ya. Kenapa? Faqat wulidu adkiya. Karena manusia itu sudah diciptakan dalam keadaan cerdas. Manusia itu makhluk cerdas. Kita itu nggak diperintahkan untuk menjadikan manusia itu cerdas, tidak. Karena mereka itu sudah diciptakan dalam kondisi yang cerdas. Ya. Dan beliau mengatakan, ya, kullu ma alaina, ya, fi'lahu huwa tawakkuf an fi'lil asya' allati ja'alathum aghbiya. Ya. Namun yang wajib bagi kita semua untuk kita lakukan, ya, hanyalah kita tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat manusia itu menjadi bodoh. Jadi tugas kita adalah apa? Tidak malah membuat mereka menjadi bodoh. Artinya tidak mempergunakan kecerdasannya. Karena manusia itu dilahirkan cerdas. Ini juga sama dengan ucapan, ya, sebagian ahli pendidikan muslim yang mengatakan semua anak itu pinter.
nggak ada yang bodoh. Yang bodoh adalah orang tua yang tidak tahu, atau guru atau pendidik yang tidak tahu caranya mengajari atau mendidik anak tersebut. Semua anak itu udah Allah ciptakan pintar, cerdas. Ya. Nah, oleh karenanya dikatakan fal qudwatu hiya allati tanfakhur ruh fil kalimati wal mawa'idh wa taj'aluha ya tahayah. Karena itulah keteladanan, itulah yang meniupkan ruh ke dalam perkataan dan nasihat, lalu menjadikan perkataan dan nasihat itu menjadi hidup. Ya, hidup. Ya. Jadi ibaratnya ruh. Jadi Anda memberikan nasihat, memberikan bimbingan, arahan, wejangan, cuman dengan bicara doang, itu seperti sesuatu yang tidak memiliki ruh, sesuatu yang tidak hidup. Akan menjadi hidup apabila dicontohkan. Ya, diberikan contoh. Nah, oleh karenanya yang berkewajiban untuk menjadi contoh bagi anak adalah siapa? Orang tua. Ya. Orang tua adalah teladan bagi anak, karena orang tua adalah sosok terdekat yang disaksikan oleh anak. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad Abdul Salam Al-Ajmi di dalam buku beliau judulnya Tarbiyatut Tifli fil Islam, An-Nadhariyah wa Tatbiq, ya, pendidikan anak di dalam Islam, ya, teori dan konsep dan praktek, ya. Beliau mengatakan al-atfalu yanzuruna ila abaihim wa ummahatihim nadharat, ya, daqiqah, ya, daqiqatan fahisatan. Ya, anak-anak itu melihat dari bapak ibunya, ya, adik kedua orang tuanya itu dari dekat. Jadi artinya daqiqah, dengan detail, dengan rinci, ya. Ya, kemudian wa yata'assaruna bisulukihim duna an yudriku. Dan mereka akan terpengaruh dengan perilaku dari orang tua mereka tanpa mereka sadari. Makanya dikatakan wa rubba amalin la yulki lahul ab awil balan yakunu indal ibni aziman. Bisa jadi boleh jadi ada suatu perbuatan yang tidak diperhatikan oleh ayah atau ibunya, ternyata itu besar pengaruhnya bagi anaknya, secara positif atau negatif. Ya. Misalnya ada seorang ayah nih, ya. Mungkin dia mengatakan, aku nggak pernah ngajarin anakku bohong. Tapi dia sadar nggak sadar, seringkali menunjukkan inkonsistensi antara perkataan dan amalnya, ya, di hadapan anaknya. Misal contoh nih, ya, ada telepon, kemudian si bapak nggak mau ngangkat, ngomong sama istrinya, Umi, kalau yang nelpon Pak Fulan, sampaikan Abi nggak ada. Dia nggak sadar itu anaknya ngamatin, anaknya ngelihat, ya, dan anaknya itu akan memperhatikan apa yang dia dengar. Dia mengatakan uminya menyampaikan abinya nggak ada di rumah. Apa yang dia lihat, loh, abinya ada di rumah. Jadi ternyata, ya, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realita. Itulah bohong, itulah dusta. Jadi anak belajar dusta pertama kali. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi adalah, ya, apa yang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari mempengaruhi sang anak. Oleh karenanya orang tua harus berhati-hati melakukan sesuatu di hadapan sang anak. Ya. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi sang anak. Jangan dipikir nih, ya, ibu-ibu misalnya sambil nyusuin bayi, dianggap bayinya nggak ngerti, kemudian dia telepon teman-temannya, ya, sosialitanya, kemudian ngobrol, ngerumpi, gibah. Dipikir anaknya nggak paham dan nggak sadar. Itu bisa mempengaruhi sang anak, gitu. Karena, ya, perhatikan apa yang Anda sampaikan dan apa yang Anda tunjukkan. Dan anak itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka saksikan daripada apa yang mereka dengarkan. Nah, oleh karena itu anak sangat-sangat dipengaruhi oleh orang tua. Lihatlah ucapan Amr bin Utbah, ya, salah seorang, ya, ulama salaf dahulu. Ya, beliau mengatakan, ya, liyakun awwala islahuka li baniyya islahuka li nafsika. Hendaknya yang pertama kali engkau perbaiki, ya, hendaknya yang pertama kali ketika engkau hendak memperbaiki anakku adalah perbaiki dulu dirimu sendiri. Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika, karena, ya, mata-mata mereka itu terikat dengan dirimu. Memang di dalam lafaz yang lain dikatakan fa inna uyubahum ma'qudatun bi'aibika. Ya,
kekurangan mereka, aib mereka, celak mereka itu terikat dengan dirimu, dengan kekurangan dirimu. Fal hasanu indahum ma sana'ta. Dalam lafaz yang lain dikatakan ya ma fa'alta. Dalam lafaz yang lain dikatakan fal hasanu indahum ya mastahsanta. Yang baik menurut anak-anak itu apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Ya. Wal qabihu indahum ma tarakta. Yang jelek, yang buruk di sisi mereka, menurut mereka, apa yang tidak engkau kerjakan. Ya, ini disebutkan di dalam Tarikh Ad-Dimashqi, juga disebutkan juga di dalam Tarikh Al-Baghdadi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Nah, Syekh Adnan Baharith ya, beliau mengomentari asar ini. Beliau mengatakan hadza yu'akkidu annahu la sabila ila tarbiyati salimati illa biwujudi qudwatin salihatin ya taghdu namudzajan amaliyan lil imthali lil awamiri wal istijabati laha wal inzijari anil nawahi wal imtina'i anha. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada cara ya di dalam pendidikan yang salim, yang baik, kecuali harus ada teladan yang baik. Ada ya qudwah salihah, teladan yang saleh. Sebagai contoh yang praktis ya lil imtithalil awamir, dalam rangka untuk apa? Melaksanakan perintah atau menerima perintah, menjauhi dan menahan diri dari larangan atau menghindari larangan ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Adnan Baharith di dalam buku beliau, judulnya Mas'uliyatul Abil Muslim fi Tarbiyatil Walad fi Marhalati Tufulah. Setahu saya buku ini sudah diterjemahkan ya. Cuman lupa judulnya. Oleh karena itu alangkah benarnya ya sebuah idiom yang mengatakan fal abna'u nafsu khulqi ya abaihim. Anak itu adalah bentukan yang satu dengan orang tuanya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh orang-orang barat ya, apple doesn't fall from the tree. Ya, at-tufaha la tasqutu ba'idan 'ani syajarah. Apel enggak jauh dari pohonnya. Karenanya, anna salaha wa fasad al-abna'i yakunu awal ma yakunu min al-aba. Sesungguhnya saleh atau enggaknya anak, saleh atau rusaknya anak itu pertama kali sebabnya adalah orang tua. Ini sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu terlahir di atas fitrah. Maka mereka tergantung kepada orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, karena ya itu dikatakan ya, itu al-aba'u hum ma'dinu salahil abna'i aw fasadihim wa sababu najahihim fid dunya wal akhirah aw syaqaihim. Orang tua itu adalah tambang kebaikan atau kerusakan bagi anaknya. Orang tua itu adalah sebab keselamatan atau kerugian bagi anaknya di dunia dan di akhirat. Karenanya kuncinya itu ada pada orang tua. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ya, bagaimana argumentasi orang-orang kafir, argumentasi ahlul ahwa wal bidah, argumentasi orang-orang musyrik dari zaman dahulu hingga sekarang. Itu Allah abadikan argumentasi mereka. Ketika mereka diajak ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati ya dari bapak-bapak kami, orang tua kami. Ya wajadna alaiha ya aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari orang tua kami, kakek moyang kami, leluhur kami. Ya, atau mereka mengatakan ya wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak-bapak kami, orang tua kami, leluhur kami menyembahnya. Atau bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya. Namun kami dapati orang tua kami ya itu melakukan hal itu. Ya. Itu argumentasi mereka dari dulu sampai sekarang. Atau bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami cuman ikut-ikutan apa yang kami dapati dari bapak-bapak atau nenek moyang kami. Atau inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami dapati bapak-bapak kami menganut suatu keyakinan, menganut suatu agama, ya, dan kami hanya mengikuti mereka saja. Itu argumentasi mereka dari dulu, ya, sehingga sekarang. Makanya orang kafir
ketika diajak untuk mengikuti Quran dan Sunnah, argumentasi mereka adalah apa? Ini adalah keyakinan yang kami dapati dari orang tua kami. Demikian pula orang musyrikin. Demikian pula orang-orang yang menganut keyakinan politisme, animisme, dinamisme, dan yang lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan ini adalah yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kami. Termasuk ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Ketika mereka diajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan meninggalkan apa yang mereka kerjakan dari ibadah yang tidak ada tuntunannya, apa jawaban mereka? Ini adalah sesuatu yang kami dapati dari kiai kami, ulama kami, ustadz kami, habib kami, ya, orang tua kami, leluhur-leluhur kami. Itu argumentasi mereka. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata manusia itu cenderung untuk meniru dan mencontoh, ya, keburukan dan kesesatan. Ya, oleh karenanya alangkah tepat ucapan Al-Alamah Bakr bin Abdillah Abi Zaid rahimahullah yang beliau pernah mengatakan bahwasanya manusia itu, ya, al-aslu fil insan, hukum asal manusia itu adalah apa namanya? Berada di atas as-salamah, keselamatan, dan berada di atas kesehatan. Ya. Baik, di atas kebaikan dan sehat. Ya. Nah, adapun penyakit yang diderita oleh manusia itu akibat karena eksternal. Ya. Karena faktor eksternal. Karena Allah menciptakan manusia itu asalnya berada di atas kondisi sehat. Kenapa sakit? Faktor eksternal. Nah, demikian pula manusia itu berada di atas keselamatan. Kenapa tersesat dan menyimpang? Karena orang tua. Sebagaimana hadis fitrah tadi. Ya. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita sebagai orang tua, apabila kita ingin menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka kita harus mengawali dengan mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Harus memulai dari diri kita. Ibda' binafsika. Mulai dulu dari dirimu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Seruan Allah pertama kali adalah qu anfusakum. Jagalah dirimu terlebih dahulu. Ya. Nah, oleh karenanya kata Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi di dalam Mi'ah Fikrah li Tarbiyatil Usrah, beliau mengatakan fa inna min aujabil wajibat wa a'dhamil mas'uliyat wa akbaril amanat, ya, sesungguhnya di antara kewajiban yang paling wajib, tanggung jawab yang paling besar, amanat yang paling gede adalah amanah, ya, bernama tarbiyatil muslim li ahli baitihi, adalah amanat di dalam mendidik anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Mubtadi'an binafsihi. Nah, ini harus digarisbawahi ini. Dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Baru wa muthniyan biman ya'ul. Kemudian baru orang yang berada di dalam tanggungannya. Adnahu fa'adnah. Mulai dari yang paling dekat ke yang dekat. Siapa yang paling dekat dengan diri kita? Tentunya diri kita sendiri. Diri kita adalah, ya, makhluk yang paling dekat dengan diri kita. Makanya Allah perintahkan untuk menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Juga di dalam firman Allah yang lainnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya alaikum anfusakum. Ya, perhatikan, jagalah dirimu. Nah, oleh karenanya bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua teladan? Itu sebenarnya orang tua teladan itu setidaknya mengumpulkan dua hal. Ilmu dan amal. Ya, agar dia bisa menjadi sosok yang baik, teladan yang baik. Menghimpun dua hal, ilmu dan amal. Karena muslim itu menghimpun dua ini. Ahlu sunnah menghimpun dua ini. Makanya kata Fadilatu Syekhina Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau menerangkan al-hidayatu naw'an. Hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayatu ilal ilmi, yang kedua hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal. Karena ternyata ada manusia yang Allah berikan hidayah kepada ilmu, tapi tidak Allah berikan hidayah kepada amal. Berilmu nggak mau mengamalkan ilmunya. Maka yang terjadi adalah mereka orang-orang yang punya ilmu nggak mengamalkan ilmunya, ilmunya menjadi hujjatun alaihim, menjadi musuh baginya.
Allah murka kepada mereka. Itulah al-maghdub alaihim, orang-orang Yahudi. Di sisi lain ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amal, hidayah kepada amal, tapi tidak Allah berikan hidayah kepada ilmu. Ya. Jadi beramal tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Tersesat, menyimpang. Ya. Adh-dhalin. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan kita 17 kali dalam sehari minimal meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa yang lurus itu? Yaitu jalannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, itu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya an'amta alaihim. Allah memberikan kepada mereka nikmat, ya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini? Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, yakni wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah, menaati Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang ya yang akan bersama dengan orang-orang yang pertama, ya mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya, yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Pertama adalah ya minan nabiyyin, dari para nabi, ya, para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dan mencintai kebenaran. Makanya ya Rasulullah itu dikaruniakan oleh Allah sahabat yang sangat jujur. Ya as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Ya. Dan umumnya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang siddiqun, jujur. Kemudian yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Orang-orang yang mati di dalam mempertahankan akidahnya dan agamanya. Kemudian yang keempat adalah siapa? Orang-orang yang saleh. Was-salihin. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, siddiqin, ya, syuhada dan salihin, ya. Allah menyebutkan ya wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka itu adalah teman yang paling baik bagi kita. Karenanya ya, ketika kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat, yaitu jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya salihin. Dan kalau kita perhatikan manusia yang paling istimewa para nabi, jalan mereka adalah jalan keselamatan. Kemudian setelah para nabi adalah orang-orang yang membenarkan nabi, yang mengimani nabi, ya, yaitu para sahabat nabi, yaitu orang-orang yang siddiqin. Dan kemudian syuhada, yang pertama kali mati syahid siapa? Ya, sahabat-sahabat nabi. Dan salihin, dan yang paling saleh pertama kali siapa? Sahabat-sahabat nabi. Sehingga dari sini ini merupakan dalil tentang wajibnya mengikuti akidah dan manhajnya salaf. Akidah dan manhajnya sahabat. Karena jalan yang Allah ridhoi dari mereka yang Allah berikan nikmat, itu mereka adalah para salaf kita yang saleh. Dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah kumpulkan ilmu dan amal. Allah himpunkan ilmu dan amal. Coba nih, kalau kita perhatikan. Ketika Nabi SAW di dalam Haji Wada memberikan nasihat, seakan-akan nasihat yang terakhir dan menyebabkan para sahabat bercucuran air mata. Nabi mengatakan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, kalian akan lihat perbedaan, ya, pertikaian, perselisihan yang banyak. Tapi Rasulullah berikan solusi. Itulah ya baiknya Rasulullah. Ketika Nabi menjelaskan tentang kondisi akhir zaman yang penuh dengan keburukan, ya, maka Nabi tetap memberikan solusinya. Kata Nabi, ya,
alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka ikutilah sunnahku, sunnahnya Nabi, dan sunnahnya para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat nih bagaimana penjelasan ya faqihuz zaman Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini. Ketika beliau menerangkan tentang dua sifat, dua naat ya dari al-khulafa, dari para khalifah sahabat Nabi yang disepakati mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in, ya, disifati dengan dua sifat. Pertama, ar-rasyid. Mereka orang-orang yang lurus. Ya. Yang kedua, al-mahdi, mendapatkan petunjuk. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan ar-rasyid, orang dikatakan rasyid apabila orang tersebut adalah orang yang arafal haqqa wattaba'ah. Orang yang mengetahui kebenaran, punya ilmu tentang kebenaran dan dia segera mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Itu adalah orang yang rasyid. Mereka adalah orang yang punya ilmu. Karena arafal haq, mengetahui kebenaran itu diawali dengan ilmu. Berarti mereka adalah orang-orang yang ilmu tahu tentang kebenaran. Wattaba'ah. Dan mereka mengikuti kebenaran tersebut. Itu rasyid. Yang kedua, al-mahdi. Orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah berikan taufik. Ya. Yaitu apa? An ya'mal al-haqqa. Mengamalkan kebenaran. Ya. Dari apa yang mereka ketahui. Dari kebenaran yang mereka ketahui. Maka mereka mengamalkan. Dengan kata lain, sifat rasyid dan mahdi, itu sifatnya mengumpulkan ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Dan kita juga meminta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan dari mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka adalah orang yang menghimpun antara ilmu dan amal. Karenanya jalan yang kita berlindung darinya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah tadi, ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Mereka adalah yang dimurkai, punya ilmu, nggak beramal. Yang tersesat, beramal tanpa ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu, kita meminta kepada Allah seakan-akan, ya Allah, berikanlah aku hidayah dan taufik untuk berilmu dan beramal. Untuk menambah ilmu yang bermanfaat, dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga dengan ilmu yang dipelajari dan dipraktekkan, kita akan menjadi teladan. Kita akan menjadi uswah. Kita akan menjadi contoh. Ketika kita ta'lim, mengajarkan ilmu. Ketika kita dakwah, mendakwahkan ilmu. Ketika kita menasehati ya dengan kebaikan, kemudian kita contohkan, maka itu akan lebih mudah untuk diterima. Dan itulah orang tua teladan. Dan ya, di antara karakter agar Anda bisa menjadi orang tua teladan, ya ini hanya sebagian ya, dan ini untuk memudahkan saja, untuk tashil ya, bukan batasan. Maka kita singkat menjadi 7 singkatan dari kata teladan. Yang pertama, apabila Anda ingin menjadi orang tua teladan, wahai orang tua, T. Kata T pertama, tauhid yang engkau ajarkan pertama kali dan utama. Kenapa? Karena tauhid itu haknya Allah. Maka haknya Allah yang harus engkau dahulukan. Ya. Tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan kita semua. Tauhid adalah tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Tauhid adalah tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Tauhid adalah tujuan di mana ya kita berdakwah dan mendakwahi manusia. Semua berporos kepada tauhid. Sehingga tauhid inilah yang akan menjadikan manusia mengerti tentang tujuan hidupnya, visi dan misinya di
dunia ini. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bingung, orang yang tidak disorientasi, orang yang tidak confused. Kenapa? Karena dia tahu, aku makhluk, ciptaan Allah, aku punya tujuan, Allah menciptakanku, itu pasti bukan tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, bukan untuk kesia-siaan. Allah tidak mungkin berbuat iseng. Allah memberikan misi dan visi kepada kita. Apa itu? Yaitu kita beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah berarti kita menautkan dan mengaitkan anak kita dengan Allah. Dan siapa yang membangun koneksi antara anaknya dengan Allah, maka Allah tidak akan melupakan peran orang tua yang mengoneksikan anaknya dengan Allah. Allah berikan dia taufik agar anak ini menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, dan memberikan manfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Karena itu, ya, yang pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua, koneksikan anak dengan penciptanya. Ajarkan mereka tauhid. Inilah yang ditunjukkan oleh Luqman alaihissalam. Ketika menasihati anaknya, ya bunayya, wahai nak, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu kezaliman yang besar. Kemudian, ya setelah ayat ini, ya, dua ayat berikutnya itu berbicara tentang orang tua. Itu bukan nasihat Luqman. Ini perhatikan, itu bukan nasihat Luqman, tapi nasihat atau wasiat Allah. Wa wassaynal insana, apa namanya? Biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kami wasiatkan, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan uminya, ibunya, mengandung semakin lama semakin berat. Dan menyapihnya selama 2 tahun. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan nih. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya agar mentauhidkan Allah, berarti ini nasihat mengkoneksikan anak dengan penciptanya, dengan Allah. Maka Allah sebagai sang pencipta tidak akan melupakan haknya hamba tadi. Allah akan berikan kebaikan. Allah berikan taufik kepada anaknya. Allah perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika Anda mendidik anak Anda, nggak bisa Anda cuma nyuruh, kamu harus taat kepada abi sama umi, kamu harus berbakti. Nggak bisa. Bukan cara yang hikmah seperti itu. Caranya adalah apa? Adalah kita harus berbakti dulu kepada sang anak. Bagaimana baktinya orang tua? Mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Mengkoneksikan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian yang kedua, E-nya, empati dan pahami kebutuhannya. Sebagai orang tua, kita harus belajar untuk berempati dan memahami kebutuhannya. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bahkan satu individu manusia, seiring dengan perjalanan waktu dari usianya, itu juga kondisinya nggak sama. Makanya di situ ada fase kehidupan manusia, fase usia manusia. Ya. Dan ini suatu hal yang diakui oleh semua manusia yang berakal. Manusia diklasifikasikan sesuai dengan usianya. Termasuk Islam dan ulama-ulama Islam itu memperhatikan hal ini. Mulai dari bayi 0 sampai 2 tahun. Kalau kita meminjam istilahnya Ibnu Hajar al-Asqalani adalah usia sobi, sibian, bayi. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena ada isyarat dari Nabi tentang hadis tentang sholat. Ya. Muru auladakum bisolah wahum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Berarti ada yang spesifik dengan usia 7 tahun. Makanya dikatakan 2 sampai 7 tahun. Ini usia yang disebut dengan ghulam. 7 sampai 10 tahun. Kenapa 10? Karena 10 juga disebut di dalam hadis Nabi tentang sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul anakmu kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Berarti 7 sampai 10 adalah usia yafi'. Kata Ibnu Hajar. 10 sampai 15. Kenapa 15? Umumnya 15 itu sudah balik. Itu disebut dengan usia hazawwar. Ada pengklasifikasian. Nah, mengetahui fase-fase ini, orang tua dapat melakukan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Karenanya, ya, bukanlah orang tua yang bijak ketika menghadapi tangisan anak usia 1 tahun dengan anak usia 4 tahun, dengan anak usia 7 tahun, dengan anak usia 11 tahun, dengan anak usia 18 tahun. Nggak bisa disamain. Berarti tugas kita adalah harus memahami kondisi-kondisi mereka. Dan berempati. Kenapa kita dituntut berempati? Karena kita sebagai orang tua seharusnya kita mampu untuk memahami kondisi mereka.
Kenapa? Karena kita pernah menjadi anak-anak. Dan kalau anak-anak itu nggak bisa berempati kepada orang tuanya, ya itu suatu hal yang manusiawi. Kenapa? Karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Mereka belum dewasa. Belum pernah menjadi orang dewasa. Kita orang dewasa pernah menjadi anak-anak. Sehingga orang tua harus bisa berempati. Dan harus bisa memahami kondisi sang anak. Ini butuh ilmu, butuh belajar. Kalau enggak, kita akan jatuh kepada perbuatan yang tidak baik atau zalim kepada sang anak. Karena orang tua teladan harus memahami kondisi anak, kebutuhan anak, keadaan anak sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Agar kita bisa melakukan approaching pendekatan yang sesuai. Baru kemudian luangkan waktumu, wahai orang tua yang teladan, bukan mencari waktu luang. Tapi kita benar-benar meluangkan waktu untuk anak. Anak kita itu butuh kebersamaan kita. Butuh perhatian kita. Karenanya bukan orang tua yang bijak apabila dia tidak mau meluangkan waktu. Bahkan nggak mau mencari waktu luang. Mencari waktu luang ini udah yang paling parah nih. Ya. Jadi seharusnya kita meluangkan waktu untuk anak. Karena mereka butuh kebersamaan kita. Nah, kemudian akrab dan bersahabat dengannya. Meluangkan waktu itu bukan cuma sekedar hadir fisik, kemudian pikiran kita, hati kita, perhatian kita, tidak terhadap anak kita, sibuk dengan yang lainnya. Maka itu sebenarnya ya bukan meluangkan waktu yang dituju atau dimaksudkan. Meluangkan waktu berarti kita harus menghadirkan diri kita seutuhnya dengan mengakrabkan diri kita dengan anak dan bersahabat dengannya. Sehingga anak itu akan merasa dia diperhatikan, disayangi, dicintai, diakui, dihargai, dan seterusnya. Ini akan melahirkan yang namanya athiqatu binafs, kepercayaan diri anak. Dan dia akan belajar untuk menghargai orang lain, menyayangi orang lain, memperhatikan orang lain. Akan muncul di dalam dirinya juga empati. Kemudian D, doakan selalu anakmu dengan kebaikan. Ya, biasakan lisan kita itu untuk mendoakan anak kita dengan kebaikan. Dan jauhkan lisan kita dari mengutuk, dari melaknat dan mendoakan kejelekan. Ya. Jadi kita biasakan apapun yang dilakukan oleh anak kita. Ketika dia melakukan kebaikan, doakan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ketika dia belajar, ya, misalnya kemudian dia melakukan suatu hal yang baik, kita doakan apa namanya? Nafa'allahu bikum al-Islam wal muslimin. Semoga Allah menjadikan kamu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, ya. Doakan. Ketika dia melakukan keburukan, doakan juga kebaikan. Allah yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Orang Arab itu kalau lagi marah nih, ya, itu kalimat yang dia katakan, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Bagus. Ya, bukan seperti sebagian ya orang-orang ya di tanah air di zaman now, anaknya marah itu disebut dengan kata-kata jelek, ya. Mati aja kamu. Anak setan kamu. Kalau dikatakan anak setan, itu berarti anaknya setan. Bapaknya, ibunya yang mengatakan seperti itu berarti dia ya menganggap dirinya setan. Waliyadzubillah wa nas'alullah salaman afiyah. Karena ya doakan selalu anak dengan kebaikan. Kemudian A, ajarkan adab dan ilmu. Ya, karena Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan surat At-Tahrim, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa anfusakum wa ahlikum ay adibuhum wa alimuhum. Ajarkan anakmu, keluargamu adab dan ajarkan ilmu. Baru kemudian last but not least yang terakhir, nasihat dan bimbing anak terus di dalam kebaikan. Ya. Nah, ini semua adalah karakter dari orang tua teladan. Baik, ini yang terakhir. Ini ada beberapa langkah sebenarnya, di antaranya 7 langkah untuk mendidik anak kita. Ya, kita singkat dengan konsep 7T. Pertama, habib wa tarwih. Jika Anda ingin mendidik anak Anda, maka konsep pertama yang harus Anda lakukan, yang perlu Anda lakukan adalah tahbibuhum wa tarwihuhum. Menjadikan mereka suka, cinta, dan senang dulu. Apapun itu. Anda ingin anak Anda belajar, maka tumbuhkan kecintaannya kepada ilmu dan belajar. Dan kepada ulama. Anda kepingin anak Anda itu, ya, misalnya dia senang bersih-bersih, ya, mandi pada waktunya, maka jadikan dia
mencintai kebersihan, ya. Dan kemudian kita jelaskan tentang Allah mencintai keindahan, Nabi mencintai kebersihan, Islam kita mengajarkan kebersihan. Jadi tahbib, menumbuhkan rasa cinta dulu. Ya, bukan diancam, bukan ditakut-takuti, bukan cuma disuruh, tidak. Kuncinya yang pertama adalah tumbuhkan mahabbah, hub, cintanya dulu. Baru kemudian yang kedua, ribu wa tansyid. Ya, motivasi dan dorong. Agar anak itu termotivasi dan terdorong. Ya, orang tua itu harus pinter bisa memotivasi anaknya karena sejatinya orang tua itu muharrik, motivator. Ya, masing-masing kita udah diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendorong anak kita, memotivasi mereka. Tugas kita cuma tinggal belajar. Ya, dan memotivasi mereka, mendorong mereka itu bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Nah, di antaranya selalu kaitkan itu semua dengan Allah dan balasan dari Allah dan juga kaitkan dengan ya mencintai Rasulullah. Nah, kalau makan pakai tangan kanan ya. Kenapa? Karena ini adalah tuntunan Rasulullah. Ya. Juga kalau kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dorong, jadi kita dapat pahala dan seterusnya. Kemudian aziz wa takdir, menghargai dan mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Bukan hasil. Hasil itu nggak berada di tangan manusia. Nggak ada manusia yang dapat menjamin hasil. Kita pun juga nggak bisa ya menjamin hasil atas pendidikan kita. Nggak bisa menjadikan anak kita soleh. Nggak bisa. Allah yang memberikan taufiknya. Allah yang menjadikan anak kita soleh atau tidak. Kita cuma bisa berusaha. Sebagaimana kita dituntut untuk berusaha, maka ketika anak kita berusaha, apresiasi dan hargai usahanya, bukan hasilnya. Misalnya anak Anda ini, ya ingin menolong Anda, dia ambil sapu, ingin membersihkan, alih-alih dia membersihkan misalnya, dia malah menjatuhkan sampah lebih banyak. Kadang-kadang kita sebel, kadang-kadang kita kesel. Ini anak ngerepotin aja, udah, sana kamu. Kamu ini malah bikin kotor rumah, padahal dia ingin membersihkan rumah, dia belum tahu caranya. Ya, itu akhirnya apa? Membunuh ya semangat mereka. Membunuh motivasi mereka, membunuh inisiatif mereka, membunuh kreativitas apa namanya? Ya, membunuh namanya kreativitas mereka. Akhirnya anak-anak menjadi pasif, nggak kreatif, nggak berinisiatif dan seterusnya. Kenapa? Karena orang tua yang dikit-dikit sudah langsung menyalahkan, bahkan sampai menvonis anak, menghukumi anak. Seharusnya apa? Ketika kita melihat dia udah berusaha, apresiasi usahanya. Masya Allah, anak Umi ingin bersih-bersih ya nak. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, kamu udah bantuin Umi, kamu udah mau bersih-bersih. Mudah-mudahan Allah balas kamu dengan kebaikan, dengan pahala. Ya, sini-sini nak, ayo. Nah, kalau baru kemudian kita ajarkan, kamu kalau ingin pegang sapu, caranya seperti ini ya nak. Bukan malah dia dihancurkan semangatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tanawu wa tafannun, bervariasi dan tidak monoton. Anda ketika mendidik anak, jangan mempergunakan satu cara yang sama, itu aja. Akan kehilangan efektivitasnya, sebagaimana dikatakan di dalam idiom, ya, apa namanya, kathratul misas, tumitul ihsas. Terlalu banyak digunakan berulang-ulang, terlalu sering distimulasi, hilang sensitivitasnya, hilang keefektivitasannya. Jadi harus tanawu, bervariasi. Makanya kita butuh seni. Di dalam menasihati anak, kita butuh seni, butuh teknik. Ya, enggak dengan cara yang sama, itu aja. Makanya orang tua yang mendidik anaknya berulang-ulang melakukan larangan, nggak boleh, jangan. Akhirnya kata jangan dan nggak boleh itu menjadi kehilangan keefektivitasannya. Ya, bukan artinya kita nggak boleh melarang anak, boleh. Tapi kalau nggak kita lakukan dengan cara yang bijak, tidak dengan pondasi, landasan, cara yang ilmiah, maka akan menjadi nggak begitu efektif. Dikit-dikit jangan, dikit-dikit nggak boleh. Itu juga sama, bisa membunuh kreativitas anak, bisa mematikan inisiatif anak, gitu. Kemudian tashil wa taisir, memudahkan.
ya, menjadikan mudah, bukan malah dipersulit anak itu. Ya, makanya Imam Bukhari rahimahullah ketika menafsirkan tentang Rabbani, Allah ketika memerintahkan kun apa namanya? Rabbaniyan, jadilah engkau orang yang Rabbani. Kata Imam Bukhari rahimahullah, yang dimaksud dengan Rabbani adalah man yurabbiyun nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil, yang enteng, yang mudah dulu sebelum yang berat, sebelum yang susah-susah dulu. Maka demikian ketika Anda mendidik anak Anda, mulai dari yang mudah dulu, yang enteng dulu. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya kondisi mereka. Kemudian yang terakhir adalah tadrij atau tadarruj, bertahap. Karena pendidikan itu proses, step by step, syai'an fa syai'an, halan fa halan, qalilan qalilan. Enggak bisa instan. Ya harus mengikuti langkah-langkahnya. Tadarrujan, itulah tarbiyah. Karena tarbiyah itu kata Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya ya sedikit demi sedikit. Ya, langkah demi langkah. Nah, insya Allah dengan demikian ya mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan. Ya, kemudian yang terakhir lagi adalah ta'awun, kerjasama. Butuh kerjasama. Kita kerjasama dengan pasangan kita, jangan masing-masing dong. Harus ada konsep yang kita sepakati bersama. Harus ada aturan yang kita sepakati bersama. Ya, agar anak tidak bingung, agar anak tidak labil, agar anak tidak inkonsisten. Mereka akan belajar tentang yang namanya kerjasama, teamwork. Itu butuh di dalam mendidik anak. Nah, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya bagi kita semua. Ya, mungkin berikutnya apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak bisa saya jawab nanti insya Allah akan dijawab oleh apa namanya host kita atau moderator kita nanti, insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair kathiran ya Ustaz atas ilmunya. Masya Allah, ini ilmunya ini bisa untuk kita semua sebagai calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua, bahkan bagi guru-guru nih. Karena teladan itu bukan hanya untuk orang tua, guru pun juga harus menjadi teladan, benar ya Ustaz ya? Bagi murid-muridnya, menjadi contoh bagi murid-muridnya. Karena kebanyakan guru sekarang ini, apa namanya, kayak yang Ustaz bilang, hanya memerintah mengatur, tapi tidak dengan teladan, tidak memberikan contoh atau tidak memberi tiruan yang baik kepada murid-muridnya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh bertanya di kolom chat atau mengangkat tangan langsung. Bisa kita. Nah, itu Ustadz udah membagikan file PDF-nya ya. Alhamdulillah. Boleh bertanya langsung melalui kolom chat atau angkat tangannya, raise hand, berbicara langsung. Baik. Sini Ana ingin baik. Sini ada sedikit apa namanya cerita ya atau apa namanya kondisi sekolah kita yang mana tadi ya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Sekolah Islam Qadrunada sangat membutuhkan bantuan dari kaum muslimin untuk membangun tempat yang sangat bermanfaat, yaitu tempat yang insya Allah akan menjadi saksi peradaban Islam, yaitu rumah Allah, musola, yang akan digunakan untuk yang pertama sebagai tempat ibadah sholat fardu kaum muslimin dan muslimat, menjadi sarana pendidikan untuk anak di tingkat sekolah dasar, kemudian yang ketiga menjadi sarana daurah para masyaikh yang insya Allah sedang daurah ke Sumatera Utara, yang keempat menjadi tempat kajian tematik untuk masyarakat sekitar, dan insya Allah masih banyak lagi yang akan kita manfaatkan dari pembangunan musola ini. Karena tantangan kita di masyarakat, yaitu anak-anak yang belum balik atau belum sunat, biasanya tidak diperkenankan sholat di saf depan atau sejajar dengan orang yang dewasa. Dan ini merupakan kesalahan di masyarakat. Justru sebaiknya anak-anak sholat berdampingan dengan yang lebih dewasa, agar bisa diajarkan tenang dan khusyuk di dalam sholatnya. Karena kemarin sewaktu PPDB, ada orang tua cerita, Ustaz.
Beliau cerita anaknya trauma ke masjid. Karena sewaktu di masjid, orang tuanya ingin dia sholat itu sebelah orang tuanya, tapi dilarang sama BKM atau orang-orang yang di masjid. Dilarang, disuruh ke belakang. Kemudian di belakang rupanya dibully sama anak-anak seusianya atau yang lebih dewasa darinya. Dan sampai sekarang anak tersebut trauma untuk pergi ke masjid. Dan orang tuanya sangat menyayangkan hal tersebut. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, yaitu agar anak-anak bisa sholat berdampingan atau kita bisa mengajarkan tentang khusyuk di dalam sholat. Nah, ini bagi yang ingin berinfak, bisa di screenshot nih ke Bank Syariah Indonesia di 511 selama Yayasan Kotrun Nada. Untuk informasi bisa dihubungi Ana sendiri di 0812 6281 2073. Dan alhamdulillah sekarang dana yang sudah terkumpul sebesar 32 juta. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kebaikan ini dan bisa mendapatkan pahala jariah yang mana tidak akan terputus walaupun kita telah wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada. Insyaallah ini udah ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang bertanya nih. Insyaallah. Terakhir, oh ini ada yang angkat tangan nih, Ustadz nih. Masya Allah. Dipersilakan kepada Ummu Alif untuk bertanya. Gimana nih? Mungkin bisa dihidupkan mic-nya, Ummu Alif. Afan Ustadz, sudah? Alhamdulillah sudah jelas. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Izin bertanya, beberapa waktu ini saya seorang ibu mempunyai anak remaja, usianya kelas 1 SMA, beliau mondok ya. Nah kemarin pas libur, kalau ada sedikit permasalahan, jadi anak saya ini ingin sekali mengetahui dunia luar pondok begitu. Qadarullah teman-teman di lingkungan rumah mengajak untuk nonton bioskop waktu itu. Nah, biasanya anak saya itu selalu izin dengan saya, tapi jarang izin dengan ayahnya karena merasa takut begitu. Nah, di sini setelah semuanya terjadi, akhirnya terjadi satu permasalahan di mana ayahnya tidak terima anaknya nonton bioskop dan segala macam gitu. Terus saya di sini dilema antara apakah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengetahui dunia luar ataukah tidak gitu. Sedangkan ayahnya kekeh untuk jangan pernah diberikan kesempatan untuk mengenal hal-hal yang seperti itu begitu. Bagaimana Ustadz sarannya untuk saya sebagai seorang ibu dan seorang istri jika suatu saat anak saya libur pondok lagi terus ikut dengan teman-temannya yang qadarullah tidak mondok begitu. Jadi saya itu agak dilema Ustadz. Bagaimana saran Ustadz? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz, tafadhol. Nah, untuk ya barakallahu fik ya. Jadi memang yang mendidik anak itu adalah suatu hal yang menantang. Banyak ujiannya dan suatu hal yang tidak mudah karena amanat yang tidak ringan, amanat yang berat. Namun apabila kita senantiasa berupaya dan meminta kemudahan dari Allah, kita banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua kesulitan itu Allah yang akan mudahkan. Kemudian ketika anak kita sudah remaja, berarti dia sudah balik. Ketika dia sudah balik, maka sejatinya dia sudah bertanggung jawab tentang dirinya.
dia sudah menanggung dosa. Maksudnya ketika dia melakukan maksiat, maka dia sudah berdosa. Bukan artinya ketika kecil dosa ditanggung oleh orang tuanya. Tidak, karena tidak ada pertanggungan dosa. Yang ada adalah kita diminta pertanggungjawaban. Kenapa anak-anak kita ini melakukan kemaksiatan, meskipun dia belum berdosa, bisa jadi orang tuanya berdosa karena dibiarkan atau tidak dididik ya. Nah, tapi ketika dia udah remaja, ketika dia sudah balik, maka dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya. Nah, dan pendekatan kita adalah tidak lagi kita memperlakukan anak itu seperti anak kita yang masih kecil. Ya, tapi kita melakukan pendekatan dengan cara bersahabat dengannya. Dan kita banyak mendapatkan quote ini ya, kita banyak mendapatkan aqwal dari para ulama-ulama kita dahulu. Ya, meskipun memang masih perlu dicek lagi keabsahannya, karena ada yang menyadarkan kepada Sayyidina Ali, ada yang menyadarkan kepada Sayyidina Umar, ada yang menyadarkan kepada Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Tapi ini adalah quote yang benar dan dinukil oleh ulama-ulama kita, yaitu la'ib ibnaka sab'an wa adibus sab'an wa sahibus sab'an. Jadi di 7 tahun pertama bermain dengan mereka, di 7 tahun kedua 7 sampai 14 adalah ta'dib mereka. Ya, artinya lebih intens lagi untuk mendidik mereka, untuk ngajari mereka, mengajarkan adab kepada mereka lebih intens lagi di 7 tahun kedua. Di 7 tahun ketiga bersahabat dengan mereka. Jadi kita melakukan pendekatan seperti sahabat. Artinya kita sudah mendewasakan mereka. Mereka adalah anak yang sudah dewasa, tidak lagi anak-anak. Sehingga kemampuan berpikir mereka itu sudah lebih baik. Karenanya, ya, pendekatan yang tepat kepada anak-anak udah usia remaja ini, itu adalah diajak diskusi, diajak dialog dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah, dan kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan melalui pengalaman kita. Nah, jadi kalau dikatakan anak kita di pondok nggak tahu dunia luar itu seperti apa, gitu loh. Ya, karena dunia luar itu juga harus kita ajarkan ada yang baik dan ada yang buruk, tidak semuanya buruk, tidak semuanya baik. Dan kita sebagai orang tua, ketika mengajarkan anak tentang kebaikan, kita juga harus mengajarkan mereka tentang keburukan. Untuk apa? Agar mereka tidak jatuh kepada keburukan tersebut. Ya, karena kaidahnya adalah sebentar, ini baterai mau habis sebentar. Ajar saya nih. Jadi mengajarkan anak-anak kita ya tentang keburukan ya, itu agar mereka itu terhindar dari keburukan tersebut. Ya, sebagaimana dikatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Aku tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tapi untuk melindungi diriku darinya. Bahkan juga ada ucapan yang masyhur ya dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan man lam ya'rifil jahiliyata yaqa fiha. Siapa yang tidak tahu tentang perkara kejahiliaan maka dia akan jatuh ke dalamnya. Nah, anak usia remaja ya, dia akan akan dipenuhi dengan keingintahuan. Misalnya tentang berinteraksi dengan lawan jenis, atau mungkin dia sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, atau dia ingin tahu tentang hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak yang lain, ya. Nah, makanya dari sini nasihat saya adalah lakukan pendekatan seperti sahabat. Jangan sampai anak kehilangan sahabat di rumah, akhirnya dia mencari sahabat di luar, dan sahabat yang di luar ini akan lebih mempengaruhi dia, terutama di dalam keburukan. Karenanya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwasanya di antara wa min usul tarbiyah, di antara pokok tarbiyah adalah menjaga anak corona isu, melindungi anak dari teman-teman yang jelek, dari kawan-kawan yang buruk. Itu tugas kita sebagai orang tua. Dan agar anak itu bisa mengenali teman-teman yang buruk, maka kita harus bisa menjadi teman yang baik, mengarahkan anak kita kepada kebaikan. Makanya di usia mereka sudah balik, itu penting bagi kita perlu diadakan majelis al-musarahah. Majelis curhat, ini nasihatnya Syekh Saleh Al-Munajjid, hafizahullah, di dalam Arba'una Nasihah li Islahil Buyut. Ya. Jadi perlu adanya majelis curhat, majelis empat mata, ngobrol sama anak.
kita curhat sama anak, anak curhat dengan kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pendekatan dengan cara tidak cenderung seperti mengekang, tapi kita ajak diskusi agar anak itu berpikir. Ya. Jadi biarkan dia cerita, kita tanya, Umi, aku mau nonton bioskop, Mi. Kita tanya, kenapa kamu pengen nonton bioskop, Nak? Jadi gitu, apa yang ingin kamu lihat? Kemudian kita dengerin dulu apa yang ada dampak, baru kemudian kita kasih pandangan dan saran. Ya, kita kasih nasihat-nasihat. Ya, nah, kamu tahu nggak kalau di bioskop itu seperti ini, dalamnya ikhtilat. Nah, itu yang kamu pahami bagaimana tentang hukum ikhtilat? Bercampur baur sama laki-laki dan wanita. Oh enggak, Mi, nanti ini semuanya perempuan. Oh enggak, semuanya laki-laki. Emang ada anak bioskop seperti itu gitu. Terus kemudian yang akan kamu tonton apa? Oh, aku mau nonton film Hamka, Mi, misalnya. Oh, kamu ingin nonton film Hamka? Iya. Kenapa kamu ingin nonton film Hamka? Oh, karena aku ingin mengambil pelajaran. Apakah kamu ingin ambil pelajaran harus dengan nonton bioskop? Jadi gitu. Kamu tahu nggak di film ini ada musiknya, ada percampur bauran laki dan wanita, kemudian ada ini dan itu, kita tunjukkan ya keburukan-keburukan dengan cara baik, dengan cara ilmiah. Ya, itu insya Allah akan lebih efektif. Kemudian kita doakan. Kemudian suami juga sama, kita berikan nasihat, masukan agar melakukan pendekatan kepada anak dengan cara yang baik. Ya, memang butuh ada figur yang tegas, tapi yang dibutuhkan ketegasan, bukan kekerasan. Jadi kita di dalam pendidikan tidak butuh dengan figur yang keras. Karena dakwah itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan ketegasan. Tegas itu tidak menafikan kelemah lembutan. Tapi keras itu kontradiksi dengan kelemah lembutan. Bisa tetap tegas sembari lemah lembut. Ya. Yang penting adalah kita berupaya untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada anak kita. Ya. Nah, itu nanti diantara yang bisa kita lakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Sudah terjawab, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Tri Medan. Ini kayaknya nama jualannya kali ya, Tri Medan. Tafadhol, Umi, Ufti, atau siapa nih Tri Medan? Boleh dibuka mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan, saya orang tua yang berkeinginan anak itu masuk pondok, Ustadz, kan. Tetapi sepertinya saya melihat reaksi dari anak saya gitu kan. Itu sepertinya dia tidak ada keinginan gitu, bukan tidak ada keinginan, tetapi ada keraguan gitu atas dirinya. Kemudian dalam hal belajar tahfiznya gitu kan, sepertinya tidak ada giroh pada dirinya untuk menghafal gitu, karena dia melihat adiknya gitu kan. Adiknya itu sudah hafal juz keberapa gitu, sementara melihat dirinya itu kayaknya dia minder gitu kan. Si adik bisa hafal, bisa murojaah, sementara kakak hafal sedikit aja langsung lupa, Bun, katanya gitu. Jadi saya pikir begini, Ustadz, ini bagaimana caranya gitu agar menumbuhkan giroh si anak dalam hal belajar tahfiz ini, Ustadz. Kemudian bagaimana agar anak ini kan keinginan orang tua, Ustadz. Apakah kita sebagai orang tua ini berhak gitu? Karena nggak ini juga ya, Ustadz, nggak adil juga ketika kami sebagai orang tua ini untuk kemauan kami sendiri gitu. Artinya si anak ini tidak ingin di pondok gitu, tapi dia lebih suka ke pelajaran sains gitu. Nah, mungkin bisa Ustadz arahkan kami, bimbing kami mungkin dari sakofa yang Ustadz miliki gitu. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan kepada kami, insya Allah kami terapkan, Ustadz. Mungkin itu saja, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Tafadhol, Ustadz, boleh dijawab. Tadi anaknya laki atau perempuan tadi anaknya? Anaknya laki perempuan tadi, Mau masuk pondok tadi, cuman tahunya Ustaz. Tadi tahunya mau masuk pondok.
Perempuan atau laki-laki? Anak saya perempuan. Ustaz. Perempuan. Nah, ya barakallahu fik ya. Jadi yang pertama ya, harus kita camkan mendidik anak itu asalnya tanggung jawab kita orang tuanya. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab orang tua kita, ya kakek nenek anak kita, atau tanggung jawab sekolah atau pondok, bukan, itu tanggung jawab kita. Asalnya demikian. Karenanya suatu hal yang tidak layak, kurang beradab kepada Allah. Ya, kita menitipkan anak kita yang merupakan titipan Allah, kita titipkan lagi kepada yang lainnya. Itu kurang beradab sama Allah. Dan Allah ketika menitipkan amanat kepada kita, Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan. Yakini itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Nggak mungkin Allah memberikan amanat di luar daripada kemampuan kita. Dengan kata lain, ya, sebetapapun amanat yang Allah berikan berupa anak, berapapun jumlahnya, Allah udah berikan kita kemampuan untuk mendidiknya, untuk menafkahinya, ya, dengan cara yang baik, ya. Itu suatu hal yang sudah Allah berikan kemampuannya. Yakini itu. Tinggal kita bagaimana berusaha untuk menggali kemampuan tersebut dengan terus belajar, berikhtiar, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita tahu kita sebagai orang tua kita nggak sempurna pastinya. Kita banyak kurangnya tentunya. Maka Allah perintahkan kita untuk berta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Mendidik anak itu termasuk kebajikan dan ketakwaan. Kita perlu ta'awun, kerjasama. Pertama, kerjasama antara pasangan, antara suami dan istri. Harus ada. Baru kemudian kita boleh berta'awun dengan sahabat, teman, atau yang lainnya. Karenanya ketika kita mencarikan sekolah buat anak kita mencari mitra, partner untuk mendidik anak kita. Bukan mencari tempat penitipan anak. Kita mencari partner buat kita. Karena kita sadar kita nggak bisa mengajarkan semua hal. Ternyata ada ya orang-orang yang punya kemampuan tersebut yang bisa mengajarkan itu kepada anak kita kerjasama dengan mereka. Jadi sekolah adalah mitra kita, partner kita. Jadi jangan dijadikan tempat penitipan. Ya, itu suatu hal yang tidak etis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu unik. Allah berikan masing-masing anak itu keunikan. Setiap anak itu cerdas. Allah berikan kecerdasan yang unik pada anak-anak kita. Dan Allah berikan kepada anak kita itu bakat, minat, potensi yang nggak sama. Karenanya di dalam pendidikan, suatu hal yang tidak tepat, suatu hal yang keliru, manakala kita mendidik dengan cara mengcompare mereka, membanding-bandingkan mereka. Ini si fulan bisa, masa anakku kok nggak bisa. Ini adiknya cepat, masa kok abangnya kok nggak cepat paham. Ya, kenapa? Setiap anak itu beda-beda kemampuannya. Karenanya jangan sampai kita menuntut kepada satu anak agar mereka mengikuti anak yang lain padahal punya keunikan. Ya. Karena tiap anak itu punya keunikan yang nggak sama. Bisa jadi nih, ya, di antara anak Anda tadi, anak yang perempuan, ya, dia adalah anak adiknya maksudnya, adiknya, dia misalnya mendengarkan talqin Al-Quran sekali dua kali langsung hafal. Sementara kakaknya yang perempuan ini atau yang laki-laki, ya, itu butuh waktu. Ditalqin 50 kali baru kemudian hafal. Ya, berarti anak Anda yang cepat hafal ini dia punya bakat dia di dalam menghafal. Dan kita sebagai orang tua cari tahu bakatnya mereka, keunikan mereka, kemudian fokus kepada bakatnya. Sementara anak kita yang tidak berbakat di dalam menghafal, dia mungkin punya kelebihan di dalam hal lain. Misalnya dalam kemampuan berbahasanya bagus, atau kemampuan berhitung atau logik matematiknya bagus, atau itu yang intinya dia punya bakat yang lain gitu loh. Maka kita fokus pada bakatnya, arahkan bakatnya kepada kebaikan. Tidak semua manusia dituntut untuk menjadi alim. Maksudnya untuk menjadi ulama. Ya wajib punya ilmu, tapi tidak dituntut untuk menjadi seorang ulama. Bahkan ulama saja tidak semuanya itu harus menjadi muhaddis, ahli hadis, atau menjadi fuqaha, menjadi ahli fikih. Masing-masing punya spesialisasi. Nah demikian pula ya, manusia itu juga punya peran di dunia dalam rangka kemaslahatan dunianya. Ada yang punya kelebihan di dalam ilmu medis sehingga dia menjadi dokter, kemudian kelebihan di dalam ilmu matematik sehingga dia menjadi pedagang atau menjadi
programmer atau yang semisalnya, kemudian dia punya kelebihan di dalam bahasa sehingga dia menjadi menjadi mutarjim atau menjadi apapun yang bermanfaat, maka nggak ada masalah gitu loh. Arahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nggak mesti semua harus dijadikan, harus dipondokkan, nggak mesti. Kemudian yang keempat, ya ketika Anda ingin memondokkan anak, maka Anda harus perhatikan. Pertama, ya si anak ini siap atau enggak, ready atau enggak. Kesiapan itu dilihat bukan hanya dari usia, tapi juga dilihat dari kemampuan, dilihat juga dari faktor psikis dan psikologisnya dan seterusnya. Kemudian juga dilihat ya gendernya. Kalau ya bagi saya anak laki-laki itu ketika Anda mau pondokkan itu suatu hal yang lebih baik ya ketika memang udah usianya. Karena anak laki-laki memang dianjurkan mereka untuk keluar rumah. Tapi tidak sama dengan anak perempuan. Anak perempuan yang lebih baik, lebih utama adalah sama orang tuanya. Ya. Dia berada di bawah tanggung jawab ayahnya khususnya. Jadi tidak dipondokkan. Meskipun ya kalau mau ada pondokan ya silakan aja. Tapi lebih baik dia berada di rumahnya, tidak dipondokkan. Cari tempat pendidikan yang nggak perlu boarding buat anak perempuan, ya. Nah, lalu kemudian juga dilihat kemauan dia gitu loh. Jangan sampai anak tidak mau kemudian dipaksa. Kenapa? Keterpaksaan itu seringkali menjadikan tidak baik. Biasanya anak-anak yang dipaksa mondok, entah dia ngadat di pondoknya atau dia bikin masalah di pondok. Dia mencari perhatian, dia bikin masalah. Kemudian jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan pondok. Bukan dalam rangka untuk kita merendahkan pondok, tidak. Tapi saya cuma ingin menasehatkan jangan terlalu over ekspektasi. Kenapa? Karena sebagian orang tua yang terlalu over ekspektasi dengan pondok, ujung-ujungnya kecewa. Tetap pondok ini dikelola oleh manusia-manusia yang punya kelemahan. Sistemnya juga pasti punya kelemahan. Ya, karenanya jangan terlalu over ekspektasi. Jangan pula terlalu ekspektasi di pondok itu steril, bersih dari keburukan. Enggak, belum tentu. Ya, saya punya teman, ya, dia juga seorang dai, punya anak ya, anaknya itu SD itu dimasukkan ke sekolah dekat rumahnya, SD negeri. Ya. Dan ketika sekolah di SD negeri, Masya Allah, anaknya ini memajukan nama sekolah. Karena menang juara lomba tahfidz, menang juara lomba khutbah ya, pidato ya, pakai bahasa Arab dan seterusnya, itu menang. Jadi orang-orang sekolah, guru-gurunya itu senang sama anak ini. SMP dipondokkan. Ketika liburan, kawan saya cerita, ya anaknya cewek, anaknya perempuan. Ya ini anak-anak ini ya yang SMP ini ketika pulang ke rumah tiba-tiba langsung minta handphone sama uminya, kemudian telepon-teleponan sama temennya, kemudian ngomong bahasa yang aneh, menyebut kata-kata aneh, Kim Jong Un lah, Jim On Un atau apa. Ternyata dia tahu tentang drama Korea dari mana? Dari pondok. Di rumah dia nggak tahu tentang drama Korea. Ketika di pondok kenal sama drama Korea, ngobrol sama teman-temannya tentang drakor. Ini cuman salah satu contoh aja. Jadi jangan dianggap, wah anak saya nanti kalau di rumah, nanti gini, nanti kalau di pondok itu berarti bersih, steril. Enggak. Bahkan ada beberapa pondok, ya, ini bukan mengeneralisir ya. Itu juga ada kejadian-kejadian kayak LGBT dan yang semisalnya. Belum lagi bullying, belum lagi yang lainnya. Ya, masalah tetap ada gitu loh. Jadi jangan dianggap anak dipondokkan berarti sudah selesai, anak pasti berhasil, alim dan lain sebagainya. Enggak. Tetap ada ikhtiar dari orang tuanya, kerjasama orang tuanya dengan sekolah. Karena itu, jangan punya mindset anak harus dipondokkan agar dia menjadi anak yang soleh atau solehah. Enggak, kesolehan itu di tangan Allah. Ikhtiarnya ada pada diri kita. Ya. Dan ketika Anda ingin pondokkan, ketika anak itu sendiri yang mau untuk mondok, dia yang berinisiatif, dia yang bersemangat, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak berinisiatif, dia nggak mau, berarti jangan dipaksakan. Karena anak itu tidak dituntut untuk mengikuti kehendak kita. Ya. Tidak dituntut untuk mengikuti ego orang tuanya. Itu suatu hal yang nggak bijak. Karenanya, diskusi sama si anak. Ajak bicara, arahkan, bimbing, boleh. Nah, kamu kalau mau mondok, Masya Allah, kamu nanti belajar ini. Misalnya dia kurang pede, dia minder. Ya, itu kita kasih
motivasi gitu loh. Ya, kalau cuma masalah sekedar dia minder, dia nggak pede nanti di pondok, ya kita jelaskan nanti kamu di pondok kamu akan ini lagi, akan lebih mendalam lagi belajarnya dan seterusnya. Ya, nah tapi kalau dia memang berat, dia nggak mau, maka jangan dipaksa anak untuk dimasukkan pondok. Nanti dia akan merasa dirinya dibuang oleh orang tuanya. Ya, kenapa? Karena dia dipaksa. Karena yang baik ketika mondokin anak berangkat dari apa? Dari si anak itu sendiri. Itu berarti orang tuanya telah telah menumbuhkan kepada si anak tadi dia cinta sama ilmu, senang sama belajar agama. Nah, kemudian baru setelah itu terakhir kita survei tentang pondok. Pondok itu macam-macam, punya ciri khas beda-beda. Ya, ada yang fokus ke tahfidz, ada yang fokus ke diniyah, ada yang fokus ke bahasa Arab, ada yang fokus ke skill juga ada dan seterusnya. Maka cari yang paling layak, yang paling tepat dan yang paling cocok dengan anak kita gitu. Ya wallah langsung. Baik, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Kira-kira kita sampai jam berapa kemarin Ustaz? Nah, betul ya. Mungkin ini yang terakhir ya, soalnya kita ntar lagi udah masuk zuhur nih. Oh, Masya Allah. Bentar. Berarti kuisnya gimana nih Ustaz? Insya Allah ada dua orang tuh kuis Ustaz. Atau inilah Kuisnya, pertanyaan. Kenapa Ustaz? nah, kita buka tanya jawab. Kuisnya antum aja nanti yang tanya. Oh, Barok. Ya, taib, taib. Ini pertanyaan terakhir dari Nuro Mubarak. Tafadhol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, Ana ingin bertanya. Tadi Ana sempat mendengar kalau kita jangan menitipkan seorang anak gitu. Jadi yang Ana tahu sebuah sekolah itu kan adalah tempat titipan ya Ustaz ya. Nah, jadi yang ingin jadi pertanyaan Ana, apakah anak untuk sekolah dasar itu lebih utama kita mendidiknya di rumah atau kita masukkan ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang formal, Ustaz? Nah, baik. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Baik ya. Wa jazakillah khair ya wa fik barakallah. Nah, jadi apakah sekolah itu tempat penitipan anak ya? Maka sebenarnya kita perlu kembalikan dulu nih. Kita kembalikan ke paradigma dulu, ke mindset kita. Ya. Kalau kita lihat sejarah sekolah, ya, itu kan berasal dari kata bahasa Yunani katanya skole. Itu artinya leisure, waktu luang. Dahulu, di zaman dahulu belum ada sekolah. Tapi dahulu ya, para orang tua itu mendidik anaknya, kemudian waktu luangnya anaknya itu dibiarkan keluar belajar sama orang yang dikatakan arif atau orang yang pinter, punya skill. Nah, itu awal mula sejarah sekolah. Ya. Nah, lalu kemudian terus ya sejarah sekolah ini terus bergerak ya, terus maju ya. Dan kita tahu di zaman Rasulullah SAW itu juga nggak ada sekolah dengan bentuk yang seperti ini, nggak ada. Tapi bukan artinya tempat pendidikan nggak ada. Tempat pendidikan yang pertama di zaman Nabi itu di rumah, keluarga. Baru kemudian di masjid. Ya. Dahulu dakwah Nabi pertama kali, Nabi mendakwai siapa dulu? Keluarganya dulu. Istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha di antara wanita pertama kali masuk Islam. Baru kemudian adna fa'adna, orang yang paling dekat. Ya. Dan dakwah pertama kali Nabi itu di rumah. Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Baru kemudian setelah itu Nabi lebih meluaskan dakwahnya ke masjid dan seterusnya. Nah, dan alangkah benarnya ucapan ya Fadilatul Syekh Mustafa Al-A'dhami yang menyebutkan bahwasanya cikal bakal institusi universitas pertama kali itu adalah majelis Nabi di Suffah di Masjid Nabawi. Ketika sebagian sahabat yang disebut dengan Ahlu Suffah, mereka berkumpul dan mereka ngaji kepada Rasulullah SAW. Itu cikal bakal universitas pertama kali. Ya. Nah, wa ala kulli hal ya, kalau kita lihat sejarah daripada sekolahan ya, hingga saat ini, itu yang patut kita bangun di dalam paradigma kita. Anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bukan tanggung jawab yang lainnya. Sekolah muncul, lembaga muncul, itu sebenarnya bukan sebagai tempat penitipan anak. Asalnya demikian. Tapi muncul ya itu sebagai tempat kita bekerja sama, berta'awun dengan sekolah untuk mendidik anak kita.
agar mereka memberikan sesuatu yang kita belum mampu memberikannya. Adapun kalau ditanya, apakah orang tua itu bisa mendidik anaknya? Bisa. Meskipun nggak sekolah formal, bisa. Tinggal sekarang tujuan Anda mendidik anak Anda itu seperti apa? Anda ingin supaya anak Anda itu ya bagaimana? Itu dikembalikan kepada masing-masing keluarga, masing-masing orang tua. Ya. Karena apa? Karena jujur aja kalau kita lihat tapi sekarang sudah mulai banyak perbaikan ya. Di zaman kita misalnya, ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, kita itu dicekoki dengan semua macam pelajaran. Yang mana semua macam pelajaran yang kita pelajari, ya, coba kita perhatikan, ya, dengan berbagai macam itu yang benar-benar bermanfaat bagi kita itu berapa persen sih? Ya, kita mempelajari semuanya. Seringkali itu hilang begitu saja. Ini namanya tabzir, ya. Nah, sebagian orang tua yang sadar tentang kurikulum pendidikan yang kurang kurang tepat ya. Mereka akhirnya membuat homeschooling. Kenapa? Karena mereka meyakini anak-anak itu unik. Ya, dan anak-anak itu punya minat bakat masing-masing. Kalau mereka udah diarahkan sesuai minat dan bakatnya, akan lebih sukses. Karenanya di konsep negeri-negeri barat, itu anak usia 10 tahun itu udah diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Udah dispesialisasikan. Tapi kita enggak di Indonesia, semua dipelajari. Kita mulai dispesialisasikan SMA kelas 3. Ya. Atau bahkan ketika kuliah. Semua kita pelajari, padahal tidak semua ilmu itu ya benar-benar bermanfaat untuk kita. Ya. Nah, akhirnya muncullah homeschooling. Homeschooling ini bisa mengcustom. Ya. Dan kebanyakan jujur aja, para orang tua menyekolahkan anaknya itu tujuannya apa sih? Ijazah supaya bisa kerja gitu loh. Tujuannya ijazah, kadang-kadang mencari sekolah yang bonafit dan semisal. Ini mindset yang harus diluruskan. Bukan artinya Anda nggak perlu menyekolahkan anak, ya perlulah. Anak belajar banyak hal. Mereka belajar berbagai macam skill, pengetahuan, kemudian juga mereka belajar berinteraksi sosial dan seterusnya. Itu ada manfaatnya. Tapi jangan dijadikan mindset anak berarti harus disekolahkan formal. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak sekolah formal pun juga banyak yang sukses. Karena apa? Karena kalau tujuannya cuma ijazah, itu bisa mereka diikutkan dengan kejar paket dan yang semisalnya. Karena yang paling penting itu bukan ijazahnya, tapi sejauh mana manfaat ya ilmu yang dia peroleh di dalam membangun akhlaknya, moralitasnya, karakternya, skillnya dan seterusnya. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, jadi kalau memang Anda sebagai orang tua ingin menyekolahkan anak, silakan sekolahkan. Cari sekolah yang tepat, yang layak, yang sejalan, sefrekuensi, sevisi dan semisi dengan Anda. Bukan sekedar menyekolahkan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Cari yang sevisi dan semisi dengan Anda. Dan kalau Anda tidak dapati, Anda mau didik anak itu di rumah sendiri, nggak ada masalah. Adapun nanti ijazah, gampang itu. Suatu hal yang bisa dikejar kok itu. Itu nggak begitu sulit. Yang paling penting dari itu semua adalah ya anak kita itu dia benar-benar memiliki pertama karakter, akidah dan karakter yang benar sesuai dengan ya Islam. Yang kedua, dia memiliki ya skill, baik itu soft skill, basic skill, ya kemudian hard skill dan seterusnya. Itu sebenarnya tugas dari kita sebagai orang tua. Ya. So, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ini sudah mau masuk waktu zuhur di waktu Depok dan sekitarnya. Ya, jadi dengan demikian ya saya ucapkan jazakumullah khairan ya, atas kehadiran antum. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Saya pamit dan mohon undur diri. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abu Salma Muhammad. Barakallahu fikum atas penyampaian ilmunya. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan